Kegiatan besarnya adalah dalam rangkaian revitalisasi bahasa daerah Kerinci di sini. Nah, tahapan pertama kami telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten di sini dan kota, kemudian melakukan pembinaan BIMTEK untuk guru utama pelaksana revitalisasi. Kemudian saat ini yang kami lakukan adalah pemantauan. Nah, nanti di tahapan berikutnya akan ada Festival Tunas Bahasa Ibu. Dan Festival Tunas Bahasa Ibu ini berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kota atau kabupaten, kemudian nanti tingkat provinsi, kemudian nanti terakhir di tahun berikutnya, setelah mendapatkan pemenang dari Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi, akan ada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan sikap positif anak-anak generasi muda kita terhadap bahasa daerah. Ya, kalau di sini terutama bahasa Kerinci, karena seperti kita ketahui juga, kalau dari kajian UNESCO sendiri itu, kalau kita lihat isu kepunahan bahasa, itu setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah. Ada sekitar 6.000 bahasa daerah di seluruh dunia ya. Dan isunya adalah hampir setiap 2 minggu satu bahasa punah. Dan bahasa Kerinci sendiri ini masuk kategori rentan. Itu ada 11 bahasa di Indonesia yang sudah punah begitu. Dan kita tentunya tidak mau ya bahasa di Kerinci ini menuju yang seperti itu ya, sehingga bahasa nanti tidak, anak-anak muda terutama tidak mengenal lagi, karena ada banyak hal. Dan isu yang terakhir kami dengar, Sungai Penuh sendiri penduduknya tidak lagi berbahasa yang ini ya, sebagai bahasa lingua francanya itu adalah bahasa Minang. Badan Bahasa itu sudah melakukan pelindungan bahasa daerah ini ada beberapa tahap ya Mbak. Pertama mereka sudah melakukan pemetaan bahasa, kemudian uji vitalitas bahasa, kemudian konservasi, baru terakhir kita melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan terakhir nanti ada namanya Rekbastra, pengumpulan dokumentasi kegiatan revitalisasi. Nah, setelah melakukan pemetaan bahasa, kita melakukan namanya uji vitalitas, Pak. Nah, disitulah nanti di uji vitalitas ini ada kelompok bahasa yang aman, rentan, mengalami kemunduran, kritis, dan punah. Nah, nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, setelah dilakukan uji vitalitas itu, bahasa Kerinci berada pada kategori rentan. Nah, itu sudah dilakukan. Dari 718 bahasa yang sudah dipetakan, baru 113 bahasa yang dilakukan uji vitalitas. Salah satunya bahasa Kerinci. Nah, bahasa Kerinci ini berada pada kategori rentan. Dibanding bahasa-bahasa yang ada yang dari 113 bahasa yang sudah dilakukan uji vitalitasnya. Sudah diuji vitalitas. Iya, namanya. Gitu. Nah, jadi bahasa Kerinci itu berada pada kategori rentan. Jadi tadi ada beberapa tahapan dari aman, rentan, dan mengalami kemunduran, kritis, dan punah. Nah, itu 5 tahapan dalam melakukan uji vitalitas. Nah, bahasa Kerinci itu berada dalam tahapan rentan. Nah, maka salah satunya lah, itulah alasan kami melakukan tahapan revitalisasi bahasa di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Kami di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, kami menyusun juknisnya terlebih dahulu, petunjuk teknis bagaimana pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah, kemudian sampai ke dalam tahap FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, tahapan-tahapannya dimulai dari tingkat sekolah, kemudian kecamatan, dari kecamatan kemudian naik lagi ke tingkat kota, dan kemarin kami sudah melihat prosesnya di Kota Sungai Penuh. Itu ada tradisi lisan yang dilombakan, kemudian kemarin juga ada lawakan tunggal yang sudah kita lihat pemenangnya. Kemudian setelah mendapatkan pemenang 6 besar di Kota Sungai Penuh, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tingkat FTBI provinsi. Nanti akan bersaing dengan adik-adik kita dari Kabupaten Kerinci. Jadi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci nanti akan kita lombakan di tingkat provinsi. Nah, kemudian pemenang pertama atau pemenang terbaik dari masing-masing mata lomba, ada 7 mata lomba ya. Di setiap lombanya itu nanti akan tahun depan itu nanti akan kami undang di Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Bisa saja di Jakarta atau bisa saja
ada di provinsi lain untuk penyelenggaraannya. Namun ini dalam skala secara nasional, ada 38 provinsi yang nanti akan berpartisipasi dalam Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Jadi nanti perwakilan adik-adik pemenang terbaik dari Provinsi Jambi nanti juga akan bertemu dengan adik-adik dari provinsi lain. Nah, di situ nanti ada saling memahami bahasa daerah satu sama lain. Nah, itu serunya di situ, Ibu Desi. Terus gali potensi-potensi terkait bahasa daerah, kemudian menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting berusaha semaksimal mungkin dan tetap berpegang teguh pada potensi-potensi yang ada dalam diri adik-adik. Kemudian terkait Trigatra Bangun Bahasa, perlu saya sampaikan juga, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mari kita bangun ekosistem pelestarian bahasa daerah ini ya, mulai dari siswanya, kemudian dari gurunya, kemudian dari pemerintahnya, tapi juga medianya. Nah, RRI terima kasih yang telah menggaungkan FTBI ya. Kalau bisa jangan putus sampai di sini saja. Nah, festival ini hanya ajang selebrasi, hanya kita menunjukkan bahwa ini sudah terlaksana dan memberikan semangat kepada anak-anak bahwa bahasa daerah itu harus kita lestarikan.